Uh, Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada Allah kita bersyukur, kepada Nabi kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar. Oke. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakakku, serta Bunda yang menyempatkan hadir hari ini. Hari ini benar-benar sangat istimewa untuk kita semua, terutama mereka-mereka yang ingin mendaftar ke perguruan tinggi dengan biaya sekolah dengan tanpa biaya dan gratis. Nah, kita tengah-tengah sini kita sudah menghadirkan materi kita, ada Kak Faiz. Halo Kak Faiz. Oke. Annyeong. Mungkin bisa dinyalakan mic-nya Kak Faiz. Ya. Hari ini kita masuk di Aljunior Digital subset magister dengan beasiswa. Kok bisa? Nah, kita sudah bisa melihat pemateri kita hari ini. Ada Kak Faiz di sini. Kak Faiz, gimana kabarnya? Gimana kabarnya Kak Faiz? Alhamdulillah, baik-baik. Ini ada 53 orang peserta yang siap mendengarkan Kak Faiz hari ini. Bagaimana Kak Faiz, siap? Siap, grogi. Lumayan grogi hari ini. Iya, apalagi kita di tengah-tengah kita ada guru kita tercinta. Jadi semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk adik-adik tercinta juga. Oke, kita mulai dari Kak Faiz. Sekarang kesibukannya apa? Oke, baik. Ini udah mulai ya berarti ya? Ya, silakan Kak Faiz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin pertama-tama, mungkin saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan hadir ini. Yang pertama juga saya ingin izin kepada guru saya yang hadir di tengah-tengah forum kita. Ada Ustazah Andil dan beberapa ustazah yang sempat hadir. Ada juga Kak Mufi, di mana Kak Mufi juga guru saya. Dan kakak-kakak kelas saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita. Mungkin untuk kesibukan saya saat ini, saya sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta mengambil program magister di Kota Jogja sekarang. Itu kesibukan saya. Iya. Berarti Kak Faiz ini sekarang masih kuliah ya? Ya, alhamdulillah sekarang masih fokus dan berusaha menyelesaikan program magister saya. Iya. Berarti ini kita bisa mengulik sebelum masuk ke S2 ini, magister ini, sebelumnya kan Kak Faiz pasti melewati S1 ya. Nah, itu kan kabarnya Kak Faiz ini penerima beasiswa juga. Kalau bisa diceritakan beasiswa apa Kak Faiz? Oh iya. Alhamdulillah, nah saya juga diberi rezeki menjadi penerima beasiswa dari Kementerian Agama Republik Indonesia, program beasiswa santri berprestasi, di mana program beasiswa ini diberikan kepada seluruh santri dan santriwati pondok pesantren yang ada di Indonesia. Pada waktu itu saya menjadi penerimanya pada tahun 2018 hingga 2021 kemarin. 22. Maaf, keliru. Oh, Masya Allah. Berarti Kak Faiz ini ada berapa orang yang, kan kita ketahui bahwa Kak Faiz ini adalah alumni. Kak Faiz dari pesantren itu berapa orang yang diterima dari beasiswa ini? Zaman saya atau zamannya Kak Faiz? Waktu zaman saya itu yang diterima di angkatan saya untuk program beasiswa santri berprestasi itu ada 2 orang. Nah, namun meski begitu di zaman saya itu teman-teman angkatan saya di pesantren biru itu alhamdulillah juga termasuk lumayan banyak yang jadi semangat dan acuan dan
buat teman-teman yang ada kelas 3 di sini yang mendapatkan beasiswanya pada saat di kampusnya. Tapi untuk khusus untuk program beasiswa santri berprestasi 2018 itu yang menjadi penerimanya itu 2 orang. Ada juga Kak Sapitra. Maaf Kak Faiz, suaranya ini putus-putus. Waktu saya di tahun 2018 yang menjadi penerima beasiswa santri berprestasi itu ada 2 orang. Ada teman kita yang namanya Anissa Pita. Maaf ya, Halo. Pak Faiz dulu sedang ganti jaringan dulu karena jaringan nggak bagus. Dia beralih ke data. Ditunggu ya. Jadi itu diterima di dalam angkatannya ada 2 orang yang diterima. Salah satunya adalah teman kita dari Kismul Hufat, namanya Anissa. Fitra. Jadi dia diterima 2 orang. Halo, cek. Oke. Apa sudah terdengar suara saya? Ya, sudah terdengar. Silakan lanjut Kak Faiz. Ya, tadi mungkin untuk mengulang, alhamdulillah di tahun 2018 angkatan Madrasah Aliyah saya itu yang lulus menjadi penerima program beasiswa santri berprestasi itu ada 2 orang dan semuanya mulai dari tahun pertama hingga tahun keempat hingga sarjana, alhamdulillah studi saya itu gratis dan bahkan saya juga mendapatkan biaya hidup. Nah, itu kurang lebih seperti itu dulu. Iya. Berarti semuanya ditanggung ya Kak Faiz dengan beasiswa PBSD ini? Ya, semuanya ditanggung, bahkan diberikan beberapa tunjangan, baik itu tunjangan KKN, tunjangan penelitian, tunjangan wisuda. Itu bersih yang saya dapatkan di program beasiswa santri berprestasi kemarin. Berarti peluang ini juga bisa dinikmati oleh santri-santri seperti itu. Bukan, kira-kira apakah ada kriteria-kriteria yang memungkinkan kita untuk lolos juga seperti Kak Faiz ini? Mungkin pertanyaan ini sebenarnya juga akan ditanyakan oleh santri-santri yang lainnya. Adakah sesuatu yang bisa Kak Faiz berikan bagaimana sebenarnya cara-cara mendaftarnya ini? Oke, baik. Ini yang beasiswa PBSB ya, yang ya. Bu moderator maksud. Ya. Oke. Nah, untuk persyaratannya atau apakah semua santri berhak atau berpeluang dapat? Ya, semuanya punya peluang yang sama selama dia masuk dalam kategori santri. Itu yang pertama. Nah, kedua, ketika pondok pesantren dia itu terdaftar di Kemenak. Nah, kenapa poin ini saya jelaskan? Karena beberapa teman di sini itu ada bukan dari pondok kita. Takutnya pondok pesantrennya itu belum terdaftar. Nah, nanti coba dicek apakah pondok teman-teman itu terdaftar. Kalau untuk kita sendiri di pesantren Al-Junaidiyah Biru, alhamdulillah pondok kita itu sudah terdaftar. Nah, ini untuk persyaratan umum. Nah, persyaratan khusus yang harus didapatkan ketika teman-teman ingin mendaftar program beasiswa santri ini tentu sesuai dengan namanya bahwa program beasiswa santri berprestasi. Nah, tentu teman-teman harus punya minimal prestasi. Nah, prestasinya itu tentunya sebagai masuk ke tes pertama, karena nanti ada 2 kali tes. Kalau untuk program beasiswa santri berprestasi nanti berbeda nanti beasiswa yang saya dapatkan ketika program magister ini. Nah, pada saat beasiswa program sarjana kemarin itu tesnya hanya ada 2. Nah, untuk melampirkan sertifikat prestasi itu hanya di
testing pertama. Nanti tes kedua itu baru nanti teman-teman akan diuji secara tes akademik dan juga TPA. Nah, sebagai tambahan untuk PBSB ini ada persyaratan hafalan Al-Quran. Nah, cuman tidak semua universitas atau perguruan tinggi keislaman itu memiliki syarat hafalan ini. Hanya universitas tertentu. Misalnya di Universitas Maulana Malik Ibrahim minimal 10 juz, UIN Sunan Gunung Jati itu 3 juz dan lain sebagainya. Yang selebihnya itu tidak ada. Hanya persyaratan itu. Kurang lebih seperti itu, Kak Liha. Kalau ditanya apakah semua berpeluang? Iya, semua berpeluang. Berarti sisa santri ini dong yang harus mempersiapkan diri. Nah, sebagaimana Kak Faiz juga berasal dari pondok yang sama, kira-kira apa sih tips dan trik dari Kak Faiz? Apa yang disiapkan Kak Faiz sebelum melangkah untuk melalui tes ini, atau prestasi-prestasi Kak Faiz sebelumnya seperti itu? Apa yang Kak Faiz siapkan yang kemudian Kak Faiz bisa alhamdulillah diterima dalam beasiswa ini? Oke. Kalau kita berbicara tentang tips dan trik ya teman-teman, saya rasa itu sangat banyak tips dan trik untuk beasiswa. Ini nanti sekaligus barangkali ada teman-teman di sini yang ingin mengetahui program S2 juga ya. Ini saya rasa sama, baik itu S1 maupun nanti yang mau mencari beasiswa S2. Menurut saya tips dan trik di YouTube itu sangat banyak, tapi menurut saya ini tentu pendapat yang saya akan ucapkan ini tentu akan bias bagi diri saya ya. Karena pemikiran saya ini saya berkaca dari pengalaman dan apa yang saya rasakan dan apa yang sudah saya lalui. Nah, saya rasa teman-teman ketika kita ingin sekolah dengan beasiswa atau berkuliah dengan beasiswa atau ingin sekolah dengan gratis, langkah pertama yang harus teman-teman punya itu menurut saya ya teman-teman, itu teman-teman minimal setidaknya punya minimal teman-teman punya mimpi dulu, punya tujuan dulu, punya goal dulu. Nah, karena kenapa saya rasa ini penting? Karena bagi saya pribadi langkah atau yang saya lakukan pertama itu ketika saya punya mimpi dan keinginan. Artinya saya sudah punya tujuan. Oh, saya mau sekolah setinggi-tingginya dengan beasiswa. Nah, ketika saya sudah punya goal, ingin punya beasiswa, maka saya harus punya langkah-langkah untuk mencapai target itu. Nah, targetnya apa, langkah-langkah untuk mencapai itu? Ya tentu bukan sehari semalam, teman-teman. Nah, teman-teman harus punya manajemen waktu yang baik. Teman-teman harus mempersiapkan. Nah, kalau yang membedakan S1 dengan S2, teman-teman, nanti S1 itu transkrip nilai waktu teman-teman SMA. Nah, teman-teman yang mungkin banyak yang masih kelas 12 di sini, atau bahkan ada yang masih kelas 10 aliyah, gunakan waktu teman-teman di pondok sebaik mungkin. Usahakan teman-teman selama di pondok itu aktif. Jangan di kelas saja. Usahakan aktif juga di organisasi. Organisasi itu gunakan untuk melatih skill teman-teman. Nah, itu sebaiknya digunakan dengan baik. Nah, kenapa? Nanti ketika teman-teman mau apply beasiswa, itu teman-teman akan dilihat dari individu teman-teman gitu loh. Si pemberi beasiswa ini akan melihat kira-kira dia layak nggak sebagai penerima. Nah, itu. Nah, saya rasa itu dulu yang harus dimiliki Kak Liha bagi teman-teman yang ingin beasiswa. Nanti untuk membedahnya mungkin nanti bisa diperpanjang atau ditanyakan lagi. Oh iya, betul sekali. Jadi sebenarnya yang paling pertama kita harus miliki adalah mimpi. Kemudian setelah kita bermimpi, sebaiknya kita memplanningkan itu ya Kak Faiz. Kita mengatur sedemikian rupa apa langkah-langkah yang ingin kita ambil untuk mencapai mimpi itu. Benar sekali. Keren sekali. Jadi Kak Faiz ini saat sudah
Bapak sudah sadar bahwa ketika ingin mencapai suatu mimpi, ia harus mengatur langkah apa yang ingin dia ambil. Jadi sebenarnya Kak Faiz sebagai santri saat ini yang ada di antara kita hari ini yang melihat Kak Faiz sebagai pemateri, apa yang Kak Faiz ingin sampaikan seperti itu? Apa yang kemudian menjadi sesuatu yang paling penting untuk dimiliki santri selain dari mimpi itu? Karena percuma kita bermimpi tanpa aksi. Seperti itu, Kak. Kira-kira apa sih? Bagaimana sih pentingnya aksi itu selain mimpi? Oke, terima kasih. Pertanyaannya menarik, Ibu moderator. Menurut saya, setelah saya punya mimpi, yang saya lakukan tentu yang pertama saya akan membuat planning. Nah, teman-teman ini sedikit disclaimer ya teman-teman. Sepertinya saya itu termasuk, mungkin lihat dan teman-teman saya itu tahu saya seperti apa. Saya termasuk orangnya agak termasuk kaku, stagnan, karena saya selalu membuat manajemen waktu, baik itu dalam jangka pendek maupun panjang. Nah, teman-teman, kalau memang teman-teman mau serius untuk setelah memiliki mimpi dengan sekolah beasiswa, itu ada 2 yang harus teman-teman lakukan, yaitu pertama kemampuan atau kompetensi teman-teman, sama doa. Ini 2 hal ini yang ingin saya panjang jelaskan. Nah, yang pertama, teman-teman ketika ingin mau mendapatkan beasiswa, teman-teman harus belajar. Kenapa? Karena beasiswa apapun, baik itu pemberinya instansi dalam negeri ataupun dalam luar negeri, atau baik negeri ataupun swasta, itu pasti ada tes TPA ataupun akademik. Nah, teman-teman itu harus belajar TPA, baik itu yang ada nanti pembagiannya. Namun yang ingin saya bagi berdasarkan pengalaman saya selalu meluangkan waktu. Artinya saya setiap hari Senin sampai Jumat itu harus belajar. Nah, minimal 3-4 jam. Nah, tentu kalau dirasa 3-4 jam ini lama, tidak teman-teman. Menurut saya karena ya saya kan lama beberapa tahun ini berdomisili di Yogyakarta ya. Iklim di Yogyakarta 3-4 jam itu waktu yang sangat sedikit untuk belajar gitu loh. Kalau teman-teman ke sana itu ada yang bahkan sampai 8 jam itu belajar gitu loh. Nah, saya biasanya itu Senin sampai Jumat jam 8 itu ke perpus. Pulang itu biasanya saya sore. Nah, kenapa? Karena pertama, lokasi tempat tinggal saya sama kampus saya itu jauh. Nah, apa ya eman-emannya? Sayang, percuma gitu loh. Ke kampus udah jaraknya jauh, sejam doang. Nah, itu mindset yang ada di saya. Nah, biar tidak rugi, saya bolak-balik. Nah, mending datang pagi, terus sampai sore baru balik. Nah, pertama saya bisa menghemat. Yang kedua, waktu saya tidak terbuang. Nah, jadi dalam Senin sampai Jumat itu saya biasanya mempersiapkan akademik saya. Nah, dan 3-4 jam ini biasanya tidak terasa karena ya itu lagi teman-teman, tempat saya itu alhamdulillah saya bisa mendapat fasilitas yang bisa menunjang pendidikan saya. Perpustakaan yang ada di Kota Jogja itu sangat mendukung. Sangat nyaman, full AC, wifi, air, ya nasi padang nggak ada sih, tapi untuk itu sangat. Kenapa? Biasanya itu perpustakaan di sana, lantai pertama itu kantin, nanti lantai keduanya itu khusus untuk belajar di sana. Itu teman-teman. Nah, di situ saya 3 jam ini ya saya belajar esai, nulis esai, saya belajar TOEFL, belajar numerik, kuantitatif, itu di situ teman-teman. Nah, sambil perkuliahan. Nah, berhubung saya punya mimpi pengen sekolah sampai S3 dengan beasiswa itu sejak Madrasah Alia. Nah, makanya waktu saya S1 sampai sekarang
itu sudah terplanning. Artinya saya sudah menyiapkan gitu. Saya sudah menyiapkan bagaimana bisa tercapai target saya itu, yaitu tadi dengan memaksimalkan hari aktif Senin sampai Jumat. Itu biasanya saya menghabiskan 3 sampai 4 jam belajar. Itu kalau standarnya ya, kalau lagi rajin yuk kadang di atas. Nah, di atas jam itu. Nah, loh kok belajar terus? Enggak. Tips kalau dari saya, itu biasanya Sabtu itu saya pakai untuk beristirahat. Terserah mau nonton, mau baca novel. Biasanya hari Sabtu saya itu saya habiskan dengan 2 itu. Nonton film ataupun novel. Baca novel yang ringan. Itu untuk menjaga kewarasan saya, teman-teman. Saya juga tidak sesempurna itu. Jangan membayangkan saya, baca buku, kutu buku. Tidak, teman-teman. Cuma saya memplanning, itu loh. Sekarang waktunya untuk ini. Sekarang waktunya ini. Nah, hari Minggu biasanya saya pakai untuk olahraga. Kebetulan karena saya punya hobi bulu tangkis, biasanya seharian itu saya main di situ. Nah, baru main lagi. Senin kembali lagi ke rutinitas. Memang ini saya termasuk orang yang suka rutinitas, teman-teman. Jadi saya tidak termasuk yang bosan dan lain sebagainya. Saya suka hari yang jelas. Nah, nanti teman-teman tergantung nanti. Intinya apa? Teman-teman tidak harus punya jadwal belajar persis seperti saya. Yang ingin saya katakan bahwa jangan biarkan satu hari teman-teman itu berlalu tanpa mempersiapkan untuk mencapai target teman-teman. Itu. Nah, yang kedua, itu yang pertama. Kemampuan harus menjadi faktor utama. Tapi teman-teman perlu diingat bahwa dalam beasiswa itu tidak kemampuan otak, IQ teman-teman itu bukan menjadi hal utama. Itu yang perlu. Ada faktor X. Nah, menurut pengalaman saya, faktor X ini apa? Itu adalah doa. Nah, saya termasuk orang yang sangat-sangat percaya bahwa doa orang tua, khususnya ibu, umi, bunda, mama, itu sangat-sangat berpengaruh bagi kelancaran saya. Kebiasaan saya terhadap umi, saya panggilnya umi, teman-teman. Kebiasaan saya terhadap umi saya itu, saya selalu mengabari terhadap langkah-langkah besar yang akan saya ambil. Misal mau ikut lomba pidato. Ya, dan saya masih aktif, teman-teman. Karena waktu di pondok pesantren, saya aktifnya di pidato, waktu perkuliahan, itu juga saya aktif di situ. Nah, setiap saya ingin melakukan langkah-langkah besar, saya biasanya memberitahu umi saya, apalagi ujian. Setiap ujian-ujian saya, itu saya pasti selalu minta izin ridho dan anunya. Karena saya termasuk percaya gitu loh, bahwa itu mempermudah langkah saya. Dan itu alhamdulillah sampai hari ini saya merasakan hikmahnya. Nah, itu untuk orang tua ya teman-teman. Selanjutnya, ya saya juga mempercayai bahwa ada doa ustadz dan ustazah kita, guru-guru kita. Makanya teman-teman, saya sangat mohon jangan pernah melukai hati orang tua dan guru. Karena menurut pengalaman dan keyakinan saya, itu akan sangat berpengaruh pada pendidikan teman-teman. Menurut saya, 2 hal ini, teman-teman, itu menjadi faktor X. Nah, tentu faktor X ini harus dibarengi dengan kemampuan. Karena kalau teman-teman hanya ini, ya nggak bisa. Gitu loh. Karena nanti teman-teman beasiswa itu tahapnya pertama adalah administratif, essay, TOEFL dan lain sebagainya, kemampuan dan lain nanti wawancara. Nah, tes kedua dan ketiga itu kemampuan teman-teman yang akan dilihat, gitu loh. Mungkin itu kali sejenak yang harus dipersiapkan setelah mempunyai mimpi. Itu saya rasa. Kalau belum terjawab nanti boleh ditanyakan lagi. Keren sekali sih. Ini tadi ada orang-orang yang bertanya. Jadi nanti pertanyaan itu kita beri kesempatan di 20 menit terakhir. Jadi waktu kita sampai jam 5.30. Jadi 20 menit terakhir itu adalah waktu kalian untuk bertanya.
kita lanjut materi dulu, baru kami memberikan kesempatan untuk adik-adikku semua bertanya kepada pemateri. Oke, tadi sudah diberi tips dan cara belajar Kak Faiz, baik di pondok maupun saat kuliah sekarang. Kak Faiz, ada hal yang menarik yang mungkin bisa menjadi sebuah pertanyaan. Apa sih yang menjadi pola asuh seperti apa sih yang menjadi dukungan sehingga Kak Faiz bisa seperti ini? Karena dari tadi kita hanya mendengarkan prinsip yang matang seperti itu. Bagaimana kemudian orang tua Kak Faiz memberi asuhan, memberi sebuah apa yang bisa kemudian membuat Kak Faiz sekarang ini mempunyai prinsip seperti itu? Atau boleh dengan pengalaman-pengalaman Kak Faiz yang mungkin saat itu pernah gagal atau semacamnya. Apa yang kemudian membuat Kak Faiz begitu gigih, berprinsip, dan ingin terus belajar dan mendapatkan beasiswa seperti itu? Oh ya, baik. Bismillah. Saya mencoba menjawab. Mungkin yang pertama, saya termasuk sangat-sangat bersyukur lahir di keluarga yang sadar akan pendidikannya. Mungkin itu teman-teman yang pertama dulu. Pertama, bahwa saya tumbuh dan besar di kalangan keluarga yang paham akan pentingnya dunia pendidikan. Nah, tentu pola asuhnya akan sangat berdampak ke saya. Nah, tapi kalau ditanya pernah gagal atau tidak, ya pasti pernah. Waktu saya mau kuliah S1 itu, saya hampir tidak keterima UNHAS. UNHAS itu nolak saya. Win Alauddin nolak saya. Universitas Pajajaran nolak saya. UPI juga nolak saya. Nah, ternyata memang ada rezekinya gitu loh. Apa yang membuat saya tidak jatuh atau terus bangkit lagi? Yo, karena itu tadi saya sudah kuat mempunyai mimpi gitu loh. Ingin sekolah tinggi setinggi-tingginya gitu loh. Ya, sedih, dan menurutku itu adalah manusiawi, teman-teman. Teman-teman boleh bersedih. Kalau gagal silahkan bersedih, tapi jangan berlarut-larut. Nah, tetap keep mimpi kalian. Nah, saya selalu percaya bahwa untuk menuju satu tempat itu tidak hanya satu jalan. Nah, cuman banyak di antara kita ketika melalui satu jalan, lantas mereka menyerah gitu loh. Padahal banyak jalan yang lain. Nah, itu yang ingin saya katakan, bahwa jangan mudah menyerah. Nah, dan perlu diingat teman-teman, yang saya rasa bahwa masing-masing dari kita itu punya time-nya sendiri, punya waktunya sendiri. Jangan membandingkan teman-teman waktu teman-teman dengan teman yang lain. Keep slow, tenang. Jangan, semuanya butuh proses teman-teman. Nah, jangan gerusah-gerusu, jangan mudah patah semangat. Kalau bukan hari ini, mungkin besok. Kalau bukan besok, ya mungkin lusa. Yang menjadi yang harus teman-teman camkan itu adalah bagaimana teman-teman itu tetap mempertahankan value, nilai dari teman-teman itu. Karena saya yakin ketika teman-teman bersungguh-sungguh, ketika teman-teman fokus pada satu titik, itu pasti teman-teman akan goal gitu loh. Akan goal. Nah, cuman kebanyakan di tengah-tengah kita, teman-teman, itu banyak yang terpengaruh dengan waktu teman-teman yang lain gitu loh. Jadi tenang, teman-teman. Rezeki kita tidak akan tertukar. Saya juga termasuk orang yang mempercayai bahwa dalam proses penerimaan beasiswa itu ada rezeki kita. Jadi tenang. Dan ada unsur konsistensi. Ya, benar. Ada unsur konsistensi di dalamnya. Teman-teman harus konsisten terhadap itu. Makanya yang saya bilang tadi di awal, punya mimpi aja dulu deh. Itu dulu. Nah, punya tujuan dulu. Karena bagi saya, ketika saya tidak punya tujuan, yo ngapain? Gitu loh. Kalian akan terombang-ambing layaknya perahu di tengah samudera. Nah, itu teman-teman. Nah, punya tujuan dulu. Nah, setelah teman-teman punya tujuan, bangun kompetensi, doa. Nah, sama ini satu yang saya lupa.
sejak saya Alia sampai sekarang, yang saya lakukan adalah make a good network. Saya membuat circle, teman-teman. Saya sejak S1, saya dekat Kak Mufi, saya dekat Kak Asrul, saya dekat sama Kak Junaid dan Kak Anca dan siapa. Kalau ditanya, wih ada kepentingan, yo jelas, karena orang-orang ini di mata saya adalah orang-orang hebat, gitu loh. Nah, memang waktu itu belum saya rasakan. Nah, ketika saya mau apply LPDP, teman-teman, nah barulah saya minta tolong ke Kak Mufi dan lain sebagainya. Nah, bentuk yang saya bangun dari awal, dari kelas 3 Alia, itu ya saya rasakan manfaatnya. Waktu S1, teman-teman, berkat saya lolos di PBSB, saya kenal dengan beberapa orang-orang hebat. Nah, saya kenal sama Kak Akin, saya kenal dengan Kak Nini, di mana kedua orang besar ini adalah salah satu alumni kita. Nah, ketika saya ingin apply LPDP, saya sowan. Apa ya sowan? Bertemu. Mapatabe, ya. Mapatabe dengan Kak Nini, Kak Akin. Kak, saya mau daftar S2 beasiswa dong, mohon dibimbing. Oke. Kamu harus siap dengan didikan saya. Siap. Yo dididik. Nah, berkat networking atau circle yang kedekatan yang saya bangun, saya diajar gitu loh, dibimbing, teman-teman. Itu poin ketiga ya. Jadi teman-teman kalau bisa jangan sungkan sama kakak kelasnya. Di sini ada Kak Mufi, Kak Asrul, ada siapa? Maaf, layar saya nggak bisa saya bagi. Ada Kak Liha. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang hebat. Kalian harus bangun kedekatan. Nah, kedekatan dengan mereka tentunya nanti akan sangat membantu. Saya juga akan menawarkan diri buat teman-teman yang kelas 2 Alia, khususnya teman-teman yang masih S1 di sini, yang semester 2 atau semester 4, yang ingin mempersiapkan mulai dari sekarang untuk LPDP, baik itu BIB, BPI, karena teman-teman yang perlu diingat bahwa LPDP itu ada beberapa mitra atau kerjasamanya, teman-teman. Saya termasuk adalah penerima beasiswa Indonesia Bangkit, di mana beasiswa ini merupakan kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan LPDP Kemenq RI. Itu teman-teman, itu yang harus juga 3 poin ini yang harus dipersiapkan sejak awal. Dan nanti itu nanti teman-teman kalau bisa memanfaatkan 3 hal ini, saya rasa pasti insya Allah akan goal. Itu teman-teman, itu saya rasa itu Kak Liha. Kalau dirasa kurang silahkan. Jadi Kak Pais ini sebelum seperti sekarang, dia juga pernah gagal. Jadi teman-teman yang sedang gagal sekarang, jangan berhenti sekarang. Harus kayak Kak Pais, dia mendaftar lagi, dan akhirnya berada di titik sekarang. Tadi ada 3 poin yang dijelaskan Kak Pais, yang kemudian nanti akan mengantar kalian untuk bisa mencapai mimpi kalian. Nah, yang paling penting untuk Kak Pais adalah kita punya tujuan. Kita fokus sama satu titik. Oh iya, Kak Pais tadi sudah disinggung tuh, ada LPDP, BIB, tadi kan PBSD-nya sudah. Nah, LPDP dan BIB ini apa sih? Tadi kan sudah Kak Pais sudah lulus S1, pakai beasiswa PBSD. Nah, kalau dipikir-pikir Kak Pais ini baru lulus bulan Juni, tapi sudah kuliah lagi di bulan berapa Kak Pais? Saya lulus itu selesai munakosya itu April 2022. Saya kelas perdana S2 itu November 2022. Nah, ini kan maksudnya ini suatu menurut saya ini keren dan wah, karena dalam satu waktu itu Kak Pais langsung bisa mendapatkan beasiswa. Nah, kira-kira selain beasiswa LPDP dan PBSD yang disebutkan Kak Pais, tadi Kak Pais juga sempat menyinggung BIB. Jadi bagaimana proses Kak Pais setelah lulus kuliah dan menuju beasiswa BIB ini? Apa saja yang dipersiapkan Kak Pais saat S1 ini? Kan tadi sudah dijelaskan, tapi untuk memperjelas dan mengantar Kak Pais untuk magister itu seperti apa? Silakan dijelaskan Kak Pais. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab ya, Aliha. Kenapa bisa seperti itu? Itu tadi, balik lagi bahwa saya termasuk orang yang mempersiapkan atau membuat plan, studi plan. Nah,
waktu itu sebelum saya sudah punya mimpi nih bahwa saya mau sekolah sampai S3. Otomatis ketika saya semester 6, semester 5 itu saya sudah mulai search atau browsing tentang penyalur-penyalur atau penyedia beasiswa untuk program magister. Nah, waktu itu yang membuat saya tertarik ya tentu LPDP. Siapa sih yang tidak kenal LPDP? Apalagi LPDP itu saya tahu ada LPDP itu sejak semester 1, di mana circle saya di PBSB itu tradisinya memang seperti itu. Jadi saya teman-teman itu bukan orang yang pertama atau orang kesekian berapa itu yang langsung lanjut studi. Nah, di kalangan kami di tradisi PBSB khususnya CSS Mora, kami setelah lulus itu emang langsung lanjut cari beasiswa lagi. Nah, itu tentu yang saya lakukan di semester 6 itu search mengenai beasiswa itu. Apa sih LPDP itu? Nah, yang saya pahami bahwa LPDP itu buka dalam setahun itu ada 2 batch. Nanti mohon kalau keliru mohon diluruskan ya Kak Mufi, Kak Asrul, dan kakak-kakak yang ada di forum ini. Barangkali saya keliru. Nah, LPDP itu setahu saya waktu itu mengadakan 2 kali pembukaan dalam setahun, Februari sama Juli. Nah, yang harus teman-teman pahami juga konsep beasiswa itu teman-teman, itu ketika kesempatan dan kemampuan bertemu. Itu ya teman-teman. Itu yang harus dipahami dulu. Ketika kemampuan dan kesempatan, peluang itu bertemu. Nah, otomatis ketika saya pahami bahwa beasiswa ini akan dibuka Februari, otomatis ketika bulan Februari itu saya harus bisa nulis esai. Saya sudah harus punya TOEFL dan lain sebagainya. Saya sudah harus transkrip nilai. Nah, otomatis ketika saya di semester 6, makanya saya harus, paling lambat saya harus selesai di bulan sekian. Saya harus wisuda di bulan sekian. Nah, makanya itu yang menjadi acuan saya untuk menyelesaikan studi saya. Nah, alhamdulillah dapat. Nah, di bulan itu ada dibuka beasiswa. Saya bukan LPDP reguler ya teman-teman. Jadi perlu diingat bahwa LPDP itu ada beberapa yang bekerja sama. Salah satunya itu ada di Kemendikbud dan juga Kementerian Agama. Kalau tidak salah juga bahkan ada di Kementerian Sosial, teman-teman. Nanti silahkan browsing. Nah, sedikit sekilas tentang beasiswa saya adalah beasiswa Indonesia Bangkit, di mana beasiswa ini adalah kerjasama Kemenak dengan LPDP. Nah, otomatis sasaran penerimanya itu alumni PTKIN, alumni PBSB, alumni Mahat Ali, guru agama yang mengajar di sekolah umum, itu yang salah satu sasarannya. Nah, saya rasa itu cocok untuk saya, makanya saya berani apply. Dan perlu teman-teman ingat bahwa beasiswa BIB ini itu tidak hanya khusus seperti saya. Artinya yang hanya untuk S2, tidak teman-teman. Nah, buat adik-adik madrasah aliyah yang masih madrasah aliyah, beasiswa BIB ini ada untuk program sarjana S1. Nah, program S1 ini terbagi 3 lagi teman-teman. Ada yang dalam negeri reguler, ada yang tahfidz, ada yang prestasi. Reguler itu ya semuanya boleh mencoba. Semua boleh dan berhak untuk mengikuti. Yang kedua, jalur tahfidz minimal 10 juz. Yang ketiga, prestasi. Prestasi ini ada 3 tingkatan, nasional, internasional, dan lomba-lomba yang sudah memang diakui sama Kementerian Agama. Nah, itu untuk jalurnya. Itu untuk S1. Nah, saya mengambil program S2 dalam negeri karena nanti S3 itu ada yang dalam negeri dan luar negeri. Bahkan ada yang 5.000 doktor. Itu nanti intinya teman-teman, jangan malas membaca. Itu saya sangat ingat pesan dari Dr. K. Muda Muslihin Sultan itu setiap malam Kamis kitab Ta'limul Muta'alim itu beliau selalu mengajarkan atau menasehatkan kepada santri-santri itu khotamkan minimal 1 buku 1 bulan. Terserah kalian.
Intinya, kenapa terserah kalian? Karena di usia kalian ini, teman-teman, kita hanya perlu memupuk budaya membaca. Ini hanya intermezzo ya, teman-teman, biar relate penjelasan saya. Nah, berkat kebiasaan saya juga yang sering menamatkan buku itu, ya otomatis ketika saya sering juga baca-baca informasi tentang beasiswa. Intinya jangan takut membaca. Nanti di situ banyak beasiswa yang bisa teman-teman dan lihat. Nah, lihat juga peluang teman-teman. Itu tadi kaidah asalnya itu ketika kesempatan dan kemampuan bertemu. Nah, itu yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, misalnya nih, teman-teman kelas 2 Alia. Kelas 2 Alia udah ujian atau belum? Belum. Nah, silahkan planning. Oh, ini jadwal, catat. Oh, ini untuk UMPTKIN. Ini jadwal SBMPTN. Silahkan. Oh, ini untuk beasiswa ini. Nah, silahkan nanti Nah, ketika lolos buat teman-teman yang udah terlanjur S1, jangan berkecil hati. Banyak beasiswa untuk S2. Nah, kurun waktu 4 tahun, silahkan persiapkan diri teman-teman. Belajar baik-baik dan berorganisasi, teman-teman. Karena untuk mendapatkan beasiswa itu tidak hanya IPK yang tinggi. Kalau kamu IPK kamu 4,00 tapi kamu tidak bisa bersosialisasi, kamu tidak berhak gitu loh. Penerima beasiswa akan melihat ke kamu. Oh, kira-kira ini bisa nggak memberikan impact timbal balik ke kami, atau dia bisa nggak berkontribusi ke Indonesia? Karena kan dia akan membiayai kita full gitu loh. Nah, itu yang akan dilihat. Nah, kebiasaan ini itu tidak akan diraih dalam waktu semalam. Tentu akan butuh persiapan yang matang. Nah, makanya teman-teman harus mempersiapkan sejak dari sekarang. Nah, itu saya rasa Kaliha untuk sementara. Kalau kurang jelas silahkan. Kita bisa membandingkan ya perbedaan perjuangan Kak Faiz sama pemateri-pemateri yang lain. Jadi kemarin setelah kita mendengar pemateri yang lain, dia berjuang mendapatkan beasiswa itu setelah lulus S1. Jadi dia belajar TOEFL segala macam setelah lulus. Tapi Kak Faiz tidak. Kak Faiz itu mempersiapkannya dari semester 5, 6, dan 7. Jadi dia sudah punya planning. Jadi kita bisa berkaca di sini bagaimana kita sebagai santri hari ini atau teman-teman yang memang sudah S1 dan di luar sana, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Kuncinya adalah membaca. Baik Kak Faiz, saya pikir tadi pertanyaan-pertanyaan tadi sudah sangat banyak mengulik apa yang Kak Faiz lakukan sebelum-sebelumnya. Kalau boleh tahu Kak Faiz, kalau misalnya Kak Faiz sedang tidak mood belajar ataupun sedang tidak tidak memiliki semangat untuk melakukan aktivitas Kak Faiz, kira-kira Kak Faiz melakukan apa? Selain tadi nonton drakor, kan itu hal-hal yang menurutku sudah ada waktunya, misalnya di hari Senin, di hari Sabtu dan Minggu. Jadi di Senin sampai Jumat itu menurutku akan ada titik jenuhnya. Apa yang membuat Kak Faiz bisa sekonsisten itu? Mungkin bisa dijawab Kak Faiz, silakan. Oh iya, baik teman-teman. Rasa jenuh itu atau rasa bosan atau rasa capek itu manusiawi ya teman-teman. Itu wajar. Tapi yang saya tekankan itu jangan sekali-kali berlarut-larut, bahkan jangan sampai tenggelam di dalam zona nyaman. Nah, saya juga termasuk orang, karena saya merasa diri saya tidak kuat begadang semalaman, itu saya bukan tipe, mungkin nanti ada teman-teman yang suka belajar seharian. Saya itu bukan, teman-teman. Saya bukan tipe orang yang belajar seharian. Saya menurut saya produktif itu bukan seharian ngerjain satu tok, bukan. Tapi di jam-jam tertentu saya bisa menyelesaikan satu persatu. Itu bagi saya. Nah, tentu kenapa tadi itu Senin sampai Jumat, tentu di dalam itu pasti saya merasa kadang capek atau jenuh. Ya, saya tidak akan memaksa diri saya. Pertama, saya menyadari bahwa saya bukan robot, itu satu. Saya punya keterbatasan fisik yang dimana tubuh saya juga punya hak untuk beristirahat. Saya juga punya hak untuk
kalau bahasa anak milenial namanya healing. Ya saya juga memberikan itu teman-teman. Saya juga, tapi itu lagi minimal saya sudah harus punya timeline. Saya sudah harus punya jadwal. Saya harus punya jadwal yang jelas. Nah, ketika saya jenuh, saya capek, dan perlu teman-teman ingat ya, ini bukan flexing ya kalau bahasanya anak milenial. Selama S1 itu saya juga nyambi. Sambil pondok. Jadi saya pondok itu selama S1 itu kuliah plus mondok. Nah, jadi pulang sore, mandi, habis maghrib itu ngaji sampai jam 8 atau jam 9. Yo, kalau saya masih punya stamina, yo saya baca buku. Ya kalau saya sudah capek, ya saya tidak akan memaksa diri. Kenapa? Kenapa saya berani tidak memaksa diri? Ketika saya memaksa diri, dia akan merusak timeline yang sudah saya buat. Jadi teman-teman, proporsikan waktunya masing-masing. Kalau bagi saya ya teman-teman, nanti teman-teman silahkan melihat dirinya, silahkan berkaca apa pola yang paling cocok untuk diri teman-teman. Saya tidak menyarankan untuk mengikuti saya 100%, karena masing-masing orang itu punya jadwal dan waktu ternyamannya sendiri. Saya juga termasuk orang yang belajar itu harus nyaman. Harus nyaman, makanya harus ada waktu-waktu tertentu. Kalau emang nggak mood, ya nggak bisa gitu loh. Makanya minimal saya harus punya patokan yang jelas, biar saya tidak berleha-leha atau tidak berlarut-larut. Mungkin itu kali dari saya. Iya, tadi mendengar pernyataan Kak Pais ini, sepertinya ini sangat terhubung dengan time management itu ya. Kak Pais, gimana suaranya Kak Liha? Kak Pais sepertinya punya time management yang bagus. Tapi kan sebagaimana yang kita ketahui bahwa time management itu ada banyak. Misalnya membuat to-do list, time boxing, gitu. Oh. Kita kira Kak Pais itu membuat waktunya seperti apa, membagi-bagi waktunya seperti apa? Karena teman-teman, sangat susah bagi menurut saya membagi waktu itu sangat susah, apalagi kalau kita memberikan waktu itu per jam-jam dan tiba-tiba ada kegiatan yang tidak terduga. Oke, teman-teman. Mungkin untuk menjawab, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Mungkin sebagai pengantar untuk menjawab pertanyaan dari Kak Liha itu, saya adalah santri dan murid dari Sir Alan Mandusila yang pemateri pertama itu. Jadi teman-teman, timeline ini bukan hasil ijtihad saya. Itu yang ingin saya klarifikasi. Bukan hasil dari ijtihad atau pemikiran saya, tapi dari hasil didikan Sir Alan. Nah, Sir Alan yang mengajarkan saya pentingnya timeline, biar hari itu tidak berlalu begitu saja. Nah, cara membuat timeline itu waktu itu Sir Alan menjelaskan ada banyak cara, baik di handphone, gadget, iPad dan lain sebagainya, di laptop bahkan itu. Nah, cuman saya mengakui saya itu termasuk orang yang lumayan gaptek. Nah, jadi biasanya itu saya di tempat tinggal saya, di lemari saya itu saya punya bundle sticky note. Nah, yang saya susun berdasarkan hari Senin warna ini dan lain sebagainya. Nah, sebelum tidur biasanya saya akan berpikir besok hari itu akan saya lakukan apa. Nah, saya catat tuh. Nah, tapi tentu tidak setiap sebelum tidur juga. Terkadang saya juga udah capek kegiatan setelah sholat subuh. Oh, hari ini yang saya harus selesaikan. Nah, bahkan terkadang sekarang karena sudah kebiasaan itu sudah menjadi habit, teman-teman, saya terkadang sudah tidak menulis lagi di sticky note, tapi sudah tergambar. Oh, ini yang harus saya lakukan dari jam ini sampai ini. Nah, dan tentu teman-teman, proporsi itu harus saya udah teman-teman misalnya belajar dari jam segini, istirahat dari jam ini, scroll TikTok kalau mau dari ini. Silahkan, itu tidak masalah. Scroll TikTok itu tidak masalah bagi saya, tapi ingat waktunya. Itu yang masalah. Kalau teman-teman scroll TikTok dari jam 1 sampai jam 5, ya masalah.
Nah, itu teman-teman. Ini juga mungkin yang ingin saya share. Silahkan buat habit. Menurut saya termasuk percaya membuat habit kecil itu akan sangat memberikan dampak yang sangat besar. Seperti tadi, yang sticky note. Sekarang saya termasuk orang yang sudah bisa memplanning di kepala. Oh ini. Ya tentu tidak langsung hari ini jadi gitu loh. Saya Jangan begitu. Pais Halo Kak Pais? Oh kayaknya Kak Pais sedang jaringannya sedang tidak baik. sebagai halo, cek. Aish, udah on fire, jadi lupa ngomong apa. Nah itu teman-teman, silahkan buat habit yang jelas, buat habit. Terkadang teman-teman itu yang saya lihat juga kesalahan, bukan kesalahan sih, menurut saya kekeliruan. Teman-teman itu selalu pengen buat habit yang besar, buat habit yang besar banget. Nggak usah teman-teman, mulai aja dari hal kecil. Dan nggak usah muluk-muluk deh, nggak usah. Kecil aja dulu, itu nanti akan terbiasa teman-teman. Nah itu yang saya aplikasikan ke diri saya. Minimal saya ingat dulu, karena kan jujur teman-teman saya juga rajin baca buku itu sejak S1. Waktu pondok itu saya juga bukan termasuk yang baca buku. Nah baca buku itu dari buku tipis dulu. Tipis itu selesai 1 bulan. Itu pun kadang telat. Nah nanti itu sekarang alhamdulillah berkat istiqomah tadi itu konsisten, kuncinya adalah konsisten. Sebulan saya bisa baca 3 buku gitu loh. Nah itu teman-teman, kalau dari saya semoga aja yang hilang part bagian tadi bisa terisi. Soalnya tadi saya tidak sadar kalau saya nge-lag. Iya. Oke, tadi sudah dijelaskan time management Kak Pais. Jadi dia mencatat di sticky note, kemudian dia catat itu kalau tidak malam dia subuh. Tapi Kak Pais setelah memplanningkan hal itu, tiba-tiba teman Kak Pais datang, Pais keluar yuk. Ayo gas. Gimana Kak Pais menanggapi hal itu? Padahal kan kadang kita sudah memanage waktu sedemikian mungkin, tapi tiba-tiba ada kegiatan, kemudian atau teman-teman kita sulit untuk menolak. Nah, rasa tidak enak itu Kak Pais apakan untuk tetap menjaga time manajemen Kak Pais ini? Silakan Kak Pais. Oke, terima kasih. Ini teman-teman, saya juga bukan tipe orang yang saklek, kaku. Saya bukan orang kaku. Artinya ketika saya sudah buat planning, saya diajak makan yuk, nggak bisa, saya sudah punya planning. Enggak teman-teman. Nah cuman ketika saya melanggar itu, tapi saya harus mengisinya dong di waktu lain. Nah itu teman-teman. Nah misalnya nih hari Selasa saya terisi jalan-jalan, 1 harian full jalan-jalan, ya otomatis hari Selasa saya durasi nonton film saya itu harus dikurangi dong. Yang tadinya saya bisa nonton misalnya 3 episode, ya jadi 1 episode ya untuk menambal itu. Nah tapi teman-teman, saya bukan termasuk orang yang sangat kaku terhadap jadwal. Itu kalau selama itu, makanya itu saya tadi teman-teman, kenapa saya harus punya manajemen, karena saya harus punya, saya termasuk bukan orang yang besok itu dikerjainnya hari ini, bukan, saya tidak suka seperti itu teman-teman. Kalau saya ada kegiatan besar atau saya punya target misalnya hari Senin, ya saya akan melakukannya di hari Selasa gitu loh, tapi cicil. Nah otomatis ketika ada ajakan, it's not problem gitu loh, apalagi mau neraktir aku, yo nggak masalah, ayo gas gitu loh. Saya bukan yang kaku banget. Itu teman-teman. Intinya apa? Teman-teman harus cerdas melihat waktu. Nah, tapi saya juga termasuk orang yang berani mengatakan tidak ketika itu akan mengganggu target saya. Misal nih ada deadline ya yang paling dekat deh dengan mahasiswa. Ada deadline paper yang harus dikumpul.
ada deadline paper, tapi progres saya terhadap paper itu belum 50%. Yang mau nggak mau hari Sabtu dan hari Minggu itu harus dikorbankan, teman-teman. Karena Sabtu dan Minggu itu adalah bukan kewajiban saya, sedangkan menyetor paper saya itu adalah kewajiban saya gitu loh. Nah, intinya berani terhadap konsekuensi dan berani untuk menolak. Menurut saya itu yang harus teman-teman latih sejak sekarang. Mungkin itu kali, Ha. Berarti kalau misalnya Kak Pais bukan tipe orang yang kaku dalam manajemen waktu, berarti Kak Pais ini sejak teman oke-oke aja. Nah, kalau begitu berarti Kak Pais ini tipe orang yang asik dong. Bagaimana Kak Pais memilih circle itu? Nah, bagaimana Kak Pais bisa, oh kalau diajak ini, oke lah. Oh, diajak ini, oke lah. Tapi kan pasti Kak Pais memiliki circle, termasuk saat di pondok, ataupun PBSB, atau bahkan sekarang di Magister. Bagaimana Kak Pais membentuk hal itu? Ya kalau dikategorikan saya orangnya asik ya nggak tahu ya. Saya belum tahu, nggak tahu gitu loh. Cuman itu tadi teman-teman, bagi saya setelah melihat dulu saya termasuk orang yang sangat naif. Semua orang ingin saya bahagiakan. Anjay. Ya itu. Saya ketika diajak itu ternyata itu salah, teman-teman. Pola pikir seperti itu tidak, teman-teman. Saya rasa seiring berjalannya waktu, saya ternyata akan tersaring dengan karakter saya. Tentu circle saya itu, ya saya rasa itu adalah cerminan diri saya gitu loh. Ini bukan sombong atau flexing ya, teman-teman. Karena kenapa? Ketika saya berada di circle yang membuat saya tidak nyaman, ya saya akan tinggalkan gitu loh. Saya akan tinggalkan. Nah, makanya itu saya teman-teman, apa ya, lumayan berat pertanyaannya kali Haid bagian ini. Saya rasa teman-teman bisa menilai sendiri gitu loh. Teman-teman bisa menilai sendiri siapa, oh ini yang selalu saya tanamkan, berbuat baik ke semua orang itu harus, teman-teman. Wajib. Tapi memilih teman itu penting. Catat quotes of the day sebelum buka. Berbuat baik itu yang saya tanamkan. Berbuat baik itu mau tidak sefrekuensi sama kita, kalau meminjam bahasanya Pak Habibie ya. Orang yang nggak sefrekuensi sama kita, itu kita tetap wajib untuk berbuat baik ke mereka. Tapi untuk memilih pertemanan, lingkungan pertemanan, itu hak dan prerogatif teman-teman sekalian. Kenapa? Karena saya termasuk orang yang percaya dan meyakini bahwa circle pertemanan, lingkungan pertemanan itu akan membentuk siapa diri kalian. Karena kalau saya tidak memilih teman, ini jangan diartikan negatif ya teman-teman. Artinya ketika saya tidak membangun kedekatan, ini mungkin kata yang tepat, membangun kedekatan seperti Kak Nini, Kak Akin, teman-teman kakak-kakak PBSB. Jadi teman-teman, saya itu termasuk orang yang lulus program beasiswa S2 ini, saya sebenarnya sangat-sangat berterima kasih dengan orang-orang yang di sekitar saya. Karena pertama, untuk membuat esai itu saya benar-benar dibimbing sama kakak-kakak kelas kita. Baik itu alumni Pondok Pesantren di Biru, sama kakak-kakak, mas-mas, mbak-mbak yang ada di PBSB. Nah, mereka itu benar-benar menggenjot saya. Bahkan untuk latihan interview teman-teman, itu saya dibimbing sampai 7 orang gitu loh. Nah, tentu 7 orang ini tidak bisa saya dapatkan dengan sehari doang dong. Tentu saya membangun relasi. Makanya teman-teman, organisasi itu penting. Saya termasuk orang yang lahir dari organisasi, teman-teman. Tapi perlu diingat, yang ini juga termasuk termasuk kritikan saya. Organisasi itu penting, tapi jangan sampai organisasi itu mengganggu perkuliahan kamu. Nah, ketika teman-teman sudah mempunyai relasi, otomatis kan saya junior nih. Teman-teman PBSB, kakak kelas, ke Kak Asrul, ke Kak Mufi itu, kan saya sebagai anak didik, adik, dan juga muridnya secara tidak langsung. Ya saya tidak boleh memiliki rasa malu untuk bertanya.
Karena saya yakin ketika teman-teman memperkenalkan diri, ada unsur kesamaan, baik itu alma mater, kampus, ataupun apa, pasti teman-teman akan dibantu. Misal nih, chat, halo Kak, saya namanya Rahmatang, adik kelas Kak Mufi tahun sekian. Bantu ini dong Kak, kebetulan saya mau tes LPDP bulan 3 nanti. Mohon dibantu dong Kak, gimana cara buat esai. Saya yakin, hakul yakin bahkan 100% itu pasti akan dibantu. Ya tentu, kalian jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk minta bantuan ke kakak kelasnya. Jangan malu untuk salah. Itu teman-teman. Itu karena teman harus memposisikan gitu loh. Itu sih kalau menurutku pintar-pintar aja memposisikan posisi teman-teman. Saya rasa itu kali ya. Kalau kurang silahkan. Berarti tadi berangkat dari kata memosisikan diri ya Kak Faiz. Gimana sih pendapat Kak Faiz ketika ada sesuatu seperti ini misalnya? Ini kan kita sudah mewadahi adik-adik, memberikan apa yang kita bisa, memberikan apa yang kita punya, gitu. Tapi adik-adik boleh dikata ya ini masih sebagian kecil yang bergabung. Apa sih yang ingin Kak Faiz sampaikan untuk adik-adik yang sudah bergabung di sini, gitu, untuk melatih semangatnya? Karena menurut tadi Kak Faiz, menurut saya juga ini adalah hal penting yang harus dimiliki untuk melanjutkan studi, termasuk ketika kita ingin mendapatkan beasiswa. Jadi tolong Kak Faiz mungkin bisa memberikan bagaimana seharusnya kita bersikap kepada apa yang ingin kita tuju, gitu. Silakan Kak Faiz. Oke. Baik, kalau ditanya apa yang ingin saya sampaikan ya ke adik-adik dan teman-teman ini. Teman-teman yang berada di forum ini, yang saya ingin katakan bahwa kalian termasuk, saya menganggapnya bahwa ini rezeki Allah. Saya termasuk selalu mengaitkan dengan Allah ya. Ya pasti bias karena saya kan besar dan dididik di Fakultas Usuluddin ya teman-teman. Saya S1 dan S2-nya itu anak Usuluddin. Nah, dengan teman-teman hadir di sini secara tidak langsung, teman-teman itu diperkenalkan dengan Kak Liha, saya, Kak Mufi, Kak Asrul, Kak June, siapa lagi ya? Kakak kelas yang ada di sini yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Itu kalian mendapat setidaknya apa ya? Semacam tiket untuk bukan tiket. Minimal teman-teman sudah satu langkah di depan teman-teman yang tidak hadir. Nah, gunakan kesempatan atau langkah teman-teman ini sebaik mungkin. Nah, itu tadi teman-teman, balik lagi ke penjelasan di belakang. Jangan malu untuk belajar. Jangan malu untuk belajar. Yang teman-teman harus malu itu ketika teman-teman sudah tahu teman-teman bodoh, teman-teman tidak mau belajar. Itu yang harus malu. Kalau teman-teman salah, tidak tahu, jangan malu selama teman-teman mau belajar. Nah, berkat ini, bahkan saya sama, kalau teman-teman mau PBSB dan BIB, itu mungkin saya akan menawarkan diri untuk ingin dibantu. Nah, nanti teman-teman untuk LPDP, bahkan kalau ada yang mau reguler, nanti bisa ke Kak Asrul, ke Kak Mufi, atau bahkan sama kita. Nanti bahkan kalau mau saya kenalkan dengan Kak Nini dan Kak Akin, itu boleh banget. Karena saya termasuk orang yang sangat dibantu oleh Kak Nini dan Kak Akin. Itu. Dengan Kak Mufi, soalnya Kak Mufi juga bantu kemarin. Dan banyak juga kakak-kakak yang membantu saya. Itu sih, manfaatkan momen ini. Kalau memang mau menjadi penerima beasiswa. Itu kali ya. Jadi manfaatkan momen, manfaatkan circle, dan manfaatkan waktu untuk mempersiapkan itu ya Kak Faiz. Yap. Okay. Dari tadi kita sudah panjang lebar dengan apa yang Kak Faiz sampaikan. Sekarang Kak Liha buka sesi tanya jawab. Tadi ada pertanyaan di sini dari siapa ini? Dari
Muhlisa Amin. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Kebetulan saya mau daftar S1 beasiswa PBSD. Apakah kisi-kisi untuk tesnya tersedia? Seperti format soal dan sebagainya. Mohon dijawab Kak. Silakan Kak Pais, mau dijawab. Oke, saya jawab singkat saja ya, biar yang lainnya bisa dapat kesempatan. Nah, untuk PBSB teman-teman, buat teman-teman yang mau mengikuti PBSB itu setidaknya tes TPA dan juga keagamaan, kesantrian, ke pondok pesantrenan, siapa pengarang tafsir Jalalain. Nah itu, kalau nggak tahu ini sih dan udah tamat dari pesantren 6 tahun bahkan 3 tahun, kalau tidak tahu ini keterlaluan sih. Itu untuk format soalnya, contoh-contoh soalnya kurang lebih itu mirip dengan UMPTKIN. Cuman grade atau tingkat kesulitannya itu agak lebih tinggi. Nah, itu. Nah, untuk contoh soalnya saya rasa secara plug itu filenya di saya itu tidak ada. Tapi kalau file format cetak itu di pondok ada. Karena tahun kemarin itu saya sempat buat forum-forum kecil-kecilan sama Ustazah Mastati dan Ustazah Andil, kita sama-sama belajar. Itu ada format cetak. Nah, nanti kelas-kelas yang kelas 3 kalau memang mau belajar, nanti silahkan mapatabe ke Ustazah. Ustazah boleh belajar bersama, itu ada. Itu untuk PBSB. Terima kasih kalian. Oke. Itu tadi jawaban untuk pertanyaan dari Muhlisa Amin. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari adik Puan. Bukan Puan Maharani ya, kalau itu Banteng. Ini Puan beda. Ini ada pertanyaan dari Puan. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, tips keluar dari zona nyaman versi Kak Pais bagaimana sih? Nah boleh dijawab langsung Kak Pais. Oke. Ini jawaban saya tentu akan bias teman-teman. Dan saya rasa tidak semua akan efektif bagi teman-teman. Untuk keluar zona nyaman, jawaban saya itu teman-teman harus mencari jawabannya ke diri teman-teman sendiri. Nah, kalau ditanya bagaimana cara saya untuk keluar, saya terkadang itu juga, ya namanya juga manusiawi ya teman-teman. Saya juga kadang seharian itu nggak ngapa-ngapain. Nah, itu saya sadar, saya nggak sih kalau seharian ini nggak ngapa-ngapain. Nah, itu mindset itu sudah tertanam di saya. Ketika saya lagi fit, artinya saya tidak sakit, saya tidak capek, tapi lagi malas, seharian nggak ngapa-ngapain, bahkan berhari-hari, yang saya selalu kembalikan ke diri saya, sayang sayang waktunya. Nah, apalagi teman-teman, saya itu di Jawa, yang jauh dari Bone. Sayang dong, kalau mau tidur ya mending tidur di rumah lah sama Umi sama keluarga besar saya. Nah, itu yang selalu saya tanamkan untuk keluar dari zona nyaman. Dan yang saya tahu bahwa di Jawa itu saya tidak akan selamanya di sana. Saya akan kembali ke Bone gitu loh. Kalau saya zona nyaman di situ, itu akan nggak enak sendiri di batin saya. Ya, tapi bukan berarti kalian tidak boleh istirahat teman-teman, bukan. Ingat ya, sesuaikan proporsinya masing-masing. Belajar, belajar, istirahat, main, main, olahraga, olahraga. Itu saya rasa, Kak Lihat. Keren sekali jawabannya. Ada yang mau bertanya lagi? Boleh raise hand atau menulisnya di kolom chat. Kalau mau diskusi langsung juga boleh, teman-teman. Ya, teman-teman boleh langsung aktifkan mikrofonnya juga bisa. Oke. Tapi sembari menunggu teman-teman untuk bertanya, karena masih ada 10 menit lagi, mungkin ini ada pertanyaan via WhatsApp yang katanya, kenapa sih Kak Pais memilih merantau ke Jogja, dan setelah merasakan itu
kenapa Sensitif ini, Pak. adik-adik harus merantau ke sana. Pasti ada alasan lain yang membuat Kak Faiz tetap menetap di Jogja seperti itu. Kan S1-nya sudah di Jogja. Nah, dilanjutkan lagi S2-nya di Jogja. Kira-kira apa sih yang mungkin bisa Kak Faiz share tentang Jogja itu? Mungkin ada keistimewaannya sebagaimana namanya. Oke, silakan Kak Faiz. Oke teman-teman, kalau saya ditanya untuk merantau, kenapa harus merantau, saya ingat betul itu ketika saya kelas 3 Alia, Sir Sapriyadi, nggak tahu kalau teman-teman adik-adik ini masih tahu beliau atau enggak, tapi kayak yang sepuh-sepuh, yang kayak Kak Liha yang sudah tua, itu kayaknya kayaknya kenal beliau. Nah, itu saya ingat beliau ketika bukan nongkrong sih, duduk-duduk bersama beliau di depan asrama 4, beliau menjelaskan, bukan menjelaskan sih, menyebutkan petuahnya Imam Syafi'i, merantaulah. Saya agak lupa untuk isinya. Intinya beliau menyarankan saya untuk merantau. Nah, itu juga menjadi cambukan. Justru teman-teman sebenarnya saya itu awalnya saya mau merantau bahkan ke luar negeri, cuman mungkin belum ada rezekinya. Nah, mungkin belum ada rezekinya, jadi saya memilih Jawa. Nah, ini jawaban saya tentu akan bias. Pertama, saya belum pernah merasakan pendidikan di Sulawesi Selatan. Maksud saya S1, S2 ya teman-teman, saya belum bisa. Artinya saya belum bisa mengkomparasikan. Itu yang pertama. Pasti pemikiran jawaban ini saya akan bias. Tapi kalau saya bertanya, menjawab dengan jujur dan agak sedikit bahasanya agak sedikit blunder, tanda kutip lah teman-teman. Kalau teman-teman punya kesempatan, artinya diizinin sama orang tua, ada keinginan mau merantau, ada biaya yang bisa, itu ketika teman-teman punya 3 poin ini, maka merantaulah, jangan takut, maka merantaulah. Kenapa? Karena yang saya rasakan itu adalah teman-teman iklim. Nah, iklim ini yang tidak bisa didapatkan di Sulawesi Selatan tanpa mendeskripsikan berbagai universitas yang ada di Bone dan di Makassar ya teman-teman. Pendapat saya ini tidak ingin membandingkan. Itu dulu yang harus teman-teman ingin. Tidak ingin menjelek-jelekan. Tidak ingin menjelek-jelekan universitas lain. Cuman yang saya rasakan adalah iklim pendidikan itu sangat berbeda. Fasilitas pendidikan itu sangat berbeda. Kesempatan untuk bertemu dengan orang hebat itu berbeda. Itu alasan saya yang ingin saya berikan ke teman-teman. Kalau masih ragu apakah saya merantau atau tidak. Nah, memang orang tua Kak, orang tuaku begini. Memang teman-teman, orang tua sebenarnya itu karena bentuk rasa sayangnya ke kita. Nah, orang tua itu teman-teman mau saja diajak berkomunikasi. Nah, mau diajak berkomunikasi, mau dikasih paham. Jangan marah-marah. Wih, kenapa kita itu, Mak? Jangan pernah melawan orang tua, teman-teman. Saya backgroundnya usuluddin, teman-teman. Saya sangat mempercayai ada saham di orang tua dalam kelangsungan pendidikan kita. Nah, itu orang tua imagan nak ko melasa ko imagan no agan ni muanre nak di kota-kota besar itu teman-teman, selama HP kamu full charge-nya, selama HP kamu sudah Android, apalagi kalau iPhone memang nih, itu kamu tidak mau berdiri dari kasurmu, ayam geprek datang di depanmu, itu bisa dilakukan di Jawa. Nah, jadi jangan takut. Ya tentu kalau ada saldo tak sama casnya HP tak. Nah, artinya orang tua itu belum memahami ini teman-teman. Mau saja diajak, coba-coba berkomunikasi. Spek-spek lah. Nah, tapi jangan dispek-speki 1 minggu sebelum keberangkatan. Ya, enggak mungkin dong 1 minggu sebelum keberangkatan. Artinya sebelum misalnya kan ada span span sama SN-nya. Nah, itu kan keuntungan ikut itu kan boleh ngambil di Jawa. Nah,
sebelum kita tes itu spek-spek Miki sama orang tua Tama, bagaimana kalau saya sekolah? Oh, jangan dulu. Bagaimana sekolah? Wih, keren Pak dilihat Prof. Ih, hampir keceplosan. Anggaplah Prof Nasarudin ya. Ini misal. Nah, ih keren Pak orang. Nah, tentu kan beliau misalnya Ika Ima keren Pak Eka Rizal Amir bisa begini. Nah, jangan dulu. Nah, nanti seiring kedekatan tak sama orang tua, bagaimana kalau pergi ke sekolah juga di Mesir, Mak? Nah, itu orang tua mau saja diajak bicara, mau saja dipahami. Itu teman-teman. Kalau ditanya merantau rugi, tidak sama sekali. Tidak. Tapi ingat Tina, pendapatku ini bukan untuk mengkomparasikan berbagai universitas dan pendidikan yang ada di Boni. Bukan juga ingin mendeskripsikan semua. Baik itu layanan perpustakaannya, baik ketersediaan buku, ketersediaan diskusi, peluang untuk berkembang itu sangat jauh berbeda. Sangat-sangat berbeda. Ya kalau nggak percaya, silakan aja ke Jawa. Mungkin itu. Ya, jadi tadi jawaban panjang Kak Bais sangat-sangat membuka mata kita untuk merantau. Ya, satu hal juga Kak Bais, jadi sebenarnya apa yang mau sampaikan Kak Bais itu sangat lengkap. Sebenarnya orang tua itu hanya butuh diajak berbicara dan diberi bukti. Jadi ketika misalnya kalian ingin berkuliah jauh-jauh, kalian jangan hanya memberikan sebuah statement, tapi berikan bukti dan bagaimana usaha kalian. Buktikan bahwa kalian benar-benar ingin berkuliah jauh-jauh seperti itu. Baik, ini sudah menunjukkan waktunya berhenti, tapi masih bisa menampung satu pertanyaan. Kira-kira adik-adik yang lain ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, boleh saya manfaatkan waktu ini? Ya, Kak Pais, kayaknya ini waktu karena ada catatan saya yang sudah saya siapkan, kan saya nih kalau. Oh, ada pertanyaan dari Kak Rafli Anggara. Oh iya, ini. Oh, ini Kak Angga, salah satu senior kita. Ini ratingnya Kak Dika. Assalamualaikum, izin bertanya ke Kak Faiz, apakah setiap manusia yang lulus di LPDP ini lulus dengan murni atau lulus karena ada orang dalam? Kan di era sekarang apa-apa harus ada orang dalam. Bagaimana menurut Kak Faiz? Nah, oh iya, pertanyaannya tentang orang dalam, Kak Faiz, gimana? Coba dijawab. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjawab, izin menjawab semampu dan sebisa saya, Kak Angga. Jadi, Deng, sepaham dan setahu saya, LPDP ini adalah badan instansi yang memiliki integritas. Sangat-sangat mengedepankan integritas. Menurut saya dan hemat saya, insya Allah itu semua yang lulus LPDP ini itu murni dari kemampuannya. Cuman teman-teman yang perlu diketahui bahwa dalam proses testing LPDP ini tidak hanya satu kali tes. Artinya pertama yang dilihat dulu diri kita, essay, TOEFL dan lain sebagainya, transkrip nilai. Nah, saya melihat bahwa LPDP ini punya core tersendiri yang tidak bisa kita tebak. Nah, karena kalau kita berbicara apakah harus IPK-nya yang tinggi, tidak. Saya rasa kesimpulannya yang bisa saya tangkap dari LPDP ini, bahwa LPDP itu mencari satu nilai yang ada di dalam diri kita. Karena kalau kita mau belajar kalau kita mau fair tidak semua. Tapi ini agak bahaya yang saya katakan, bahwa kalau kita mau fair bahwa tidak semua IPK-nya yang ada di LPDP ini adalah 4,00. Itu tidak. Tapi semua kenalan saya yang saya kenal, baik itu di PBSB atau LPDP, saya melihat ada satu titik di mana orang ini bisa memberikan manfaat atau kontribusinya ke Indonesia. Nanti tergantung di bidangnya. Ada yang saya lihat dia orangnya ini sangat bisa kemasyarakatan. Nah, kemasyarakatan. Mungkin nilai itu yang dilihat sama pemberi beasiswa. Oh, kayaknya orang ini bisa memberi impact
impact timbal balik atau kontribusi ke LPDP-nya. Nah, karena itu ya itu juga yang ingin saya tanya memberikan informasi teman-teman. Pemberi beasiswa itu kita sebagai penerima beasiswa itu selalu punya terikat. Jadi setelah masa studi kelar itu pasti ada tanggung jawab yang diberikan pemberi beasiswa ke kita. Nah, itu yang harus direalisasikan. Nah, saya lihat yang lulus itu adalah bisa memenuhi poin-poin itu. Nah, saya rasa itu LPDP punya skema yang dipersiapkan. Apalagi sekarang itu seluruh kementerian itu mempersiapkan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Nah, core value titik-titik ini yang tidak bisa saya jelaskan secara rinci. Tentu itu yang dicari bagi yang mau mendaftar beasiswa. Mungkin itu, semoga bisa menjawab, Deng Angga. Saya langsung aja izin, karena saya punya catatan. Sayang kalau saya tidak Nah, saya lihat di sini itu ada Uni, ada Irna yang dimana itu kayaknya semester 4 atau semester 5 ya. Saya rasa catatan ini saya akan berguna. Ini tes dari LPDP yang akan dites. Contoh-contoh soalnya, kisi-kisinya lah. Nah, yang pertama itu teman-teman ini silakan kalau mau dicatat. Saya rasa ini pentingnya forum ini. Sayang kalau nggak dikeluarin. Pertama itu teman-teman akan dimintai transkrip nilai dan ijazah. Kedua, teman-teman akan disuruh membuat esai tentang diri teman-teman. Nah, ini masih tes 1 ya, tes pertama. Teman-teman akan disuruh membuat plan study, baik yang secara akademik maupun non-akademik. Nanti teman-teman juga akan disuruh buat rencana tesis. Pandangan Anda ke tesis itu apa? Nah, sama TOEFL atau TOEFL. Nah, dulu kemarin saya sama esai kontribusi. Nah, kalau yang LPDP reguler itu dia hanya meminta esai kontribusi Anda. Apa yang ingin Anda berikan kontribusi Indonesia? Nah, tentu ini nanti yang akan membedakan teman-teman. Kalau misalnya saya cuma mau jadi guru, ya tidak ada istimewa dari teman-teman gitu loh. Kalau memang mau gitu. Nah, yang kedua nanti ada tes bakat skolastik dan psikotes. Nah, tes potensi akademik ini itu mencakup pertama verbal, yang di dalamnya ada sinonim, antonim, analogi dan lain sebagainya. Yang kedua kuantitatif. Kuantitatif ini matematika dasar. Silakan dicatat teman-teman. Karena di bagian ini saya juga memberikan waktu yang cukup untuk belajar. Bukan yang waktu yang cukup sih, cukup menguras tenaga saya. Yang background saya bukan anak IPA. Itu barisan dan deret, peluang, perbandingan, X dan Y, suku dan Y. Itu semuanya masuk di sini. Terus bangun datar, bangun ruang. Itu bagian B ini. Terus yang ketiga, itu adalah bagian penalaran. Nah, teman-teman itu akan dilihat bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Nanti teman-teman akan diberikan permasalahan. Itu secara logis, analitik, dan perbandingan. Nah, terus kemarin saya itu juga ada essay on the spot. Apa itu essay on the spot? Kalian akan diberikan permasalahan, langsung jawab. Dulu kemarin saya 5 soal 15 menit. Itu diketik, bukan dijawab lisan, diketik. Nah, apa essay on the spot itu? Permasalahan terkini. Jadi rajin-rajin juga ikut jadi teman-teman. Nah, sosial media itu sebenarnya tidak ada salahnya, tapi tahu proporsinya. Karena untuk menjawab essay on the spot ini harus kita tahu berita-berita terkini gitu loh. Nah, itu terus nanti terakhir interview. Interview ini teman-teman akan ditanyakan apa, intinya terserah interviewer. Nah, makanya saya bilang tadi untuk menjawab pertanyaan dari Deng Angga, sepertinya LPDP itu mencari satu nilai, satu titik. Karena tahu satu nilai yang dimana interview itu bisa menebak, oh ini layak untuk penerima.
Nah, itu yang harus teman-teman punya ketika interview. Jadi hati-hati Ki nanti kalau alhamdulillah lulus Ki sampai tahap ketiga. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Nah, kalau teman-teman mau nanti persiapan, nanti boleh dibantu sama kakak-kakak tim media. Saya rasa tim kakak-kakak media akan memfasilitasi kok. Gitu. Kurang lebih terima kasih. Semoga bisa menjawab. Mohon maaf kalau kurang memuaskan. Jadi itu sudah termasuk closing statement ya Kak Pais? Apakah Pais punya closing Ya. statement juga? Oke. Silakan Kak Pais. Mau closing statement atau enggak? Closing statement apa ya? Bagi saya, beasiswa itu bukan untuk orang yang pintar, tapi bagi mereka yang mau dan sungguh-sungguh. Mungkin itu aja. Keren banget. Jadi pemateri kita hari ini sangat-sangat memberikan informasi yang bermanfaat dan sangat istilahnya daging semua, mulai dari bagaimana pola asuh, bagaimana ia belajar di pesantren, bagaimana ia S1 dan mempersiapkan untuk melangkah ke S2, itu saya pikir semua lengkap, dan KPS juga memberikan uluran kepada kita ketika kita ingin seperti KPS, kita bisa menghubungi tim media untuk diberikan tips-tips yang tadi KPS catat. Jadi saya pikir ini sangat-sangat luar biasa materi kita hari ini. Mungkin saya bisa menyerahkannya ke Kak Mufi untuk foto dulu. Silakan teman-teman boleh mengaktifkan kameranya untuk dokumentasi